Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad pertama. Ini perlu saya katakan begini, karena ada seorang pakar historis mengatakan bahasa Betawi baru muncul pada abad ke-17 setelah bahasa Portugis tidak lagi baik menjadi bahasa gaul, maka diganti bahasa Betawi. Nah, mengapa harus dibantah begini? Pada tahun 1605 Pangeran Wijaya Kusuma, Pangeran Jayakarta, memaki-maki Peter Both, panglima benteng Belanda di Batavia, itu dalam bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu sudah dipakai pada abad ke-15 itu. Baik. Ya, sekarang apakah bahasa Betawi layak masuk kampus? Nah, ini yang harus dijawab kan. Kalau dijawab layak ya sudah selesai kan. Jadi alasannya apa? Begini. Kalau kita melihat pertumbuhan penduduk di Jakarta ya, ketika sebelum proklamasi kemerdekaan penduduk Jakarta cuma setengah juta, 500.000 sekian. Tapi sensus tahun 1961 sudah 2,9 juta. Lalu sensus tahun 2000 sudah 8,5 juta. Kenapa? Karena sejak kemerdekaan berbondong-bondong orang dari daerah masuk ke Jakarta. Akibatnya apa? Di Jakarta kita menjadi sesak ya. Perkampungan Betawi habis tergusur semuanya. Orang Betawi kocar-kacir kemana-mana. Ya, ini kenyataan. Ya, juga karena pembangunan. Barangkali kalau tahun-tahun 2000 pemukiman masih dibuat secara horizontal ke samping dari masa lahan, sekarang sudah mulai ke atas vertikal. Ya, sekarang sudah masuk di Pulau Gebang dekat Ibu Keris itu ada sekarang sudah mulai pemukiman terus atas. Ya kan? Itu aturannya apa? Karena lahan sudah berkurang. Di dalam peta Jakarta tahun 1997 yang dibuat oleh orang Jerman, di Jakarta dan sekitarnya itu ada sekitar 1.200 real estate perumahan. Jadi sudah penuh dengan orang di sini. Nah, akibatnya karena penuhnya orang di sini, yang saya katakan tadi bahwa orang Betawi cerai berai, bukan hanya orangnya, bahasanya pun sudah hampir-hampir ya mengkhawatirkan. Bulan Desember tahun lalu di Situ Babakan ada seminar mengenai pelestarian bahasa Betawi. Lalu ternyata di situ terungkap bahwa bahasa Betawi yang masih dikenal ialah awalannya dan akhirannya. Awalan sengau dan akhiran ing. Jadi Pak Ahok saja sudah bilang ngapain lu, ngapain gitu kan. Jadi awalan sengau dan akhiran ing. Kosakatanya sudah pada hilang. Banyak yang tidak dipahami lagi kosakatanya. Waktu itu saya coba melontarkan 20 buah kosakata. Yang ngerti cuma Pak Syukur, kepala Situ Babakan itu, seorang jenderal yang umurnya sudah 70 tahun gitu. Jadi misalnya kata pangkeng gitu, nggak tahu. Nah, dalam hal ini saya merasa beruntung karena teman kita Bang CGR ini di dalam cerpen-cerpennya ditulis dalam bahasa Indonesia tapi disisipkan kata-kata Betawi. Jadi barangkali satu usaha untuk menghidupkan kembali bahasa Betawi, kosakata Betawinya gitu ya. Bang CGR tidak mengatakan keran tapi kurung batang, tidak mengatakan kamar tapi pangkeng, tidak mengatakan harus tapi kudu. Saya kira ada di situ. Ya, saya tidak banyak membaca cerita Bang CGR, tapi dari beberapa horizon saya baca demikian. Juga
Bukan hanya itu, Bang TGR ini menampilkan tema-tema Betawi. Dulu orang Betawi percaya kalau ada kupu-kupu ada tamu. Itu jadi topik judulnya. Ada kupu-kupu ada tamu, ada burung serat, ada yang mau mati, ada terbandingnya. Baik, Bang TGR jangan GR ya. Tapi itu kenyataan, jadi saya senang